Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Manjada Wajada. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang alumni Gontor, dosen di FISIP UIN Jakarta, yang sangat produktif menulis buku dan juga menulis artikel. Kita akan ngobrol bagaimana tips and trik menulis artikel di media massa. Video ini juga tayang di YouTube channel Dr. Iding Rosidin. Apa kabar Dr. Iding Rosidin? Mudah-mudahan sehat ya. Bagaimana kondisi kegiatan sekarang ini? Masih ngajar? Alhamdulillah kabar Ana baik-baik saja, atau saya masih bisa tetap beraktivitas seperti biasa ya, meskipun ya sekarang WFH ya, work from home. Nah, kegiatan saya sekarang tentu saja yang utama adalah karena saya sebagai seorang dosen, maka tugas utama atau pekerjaan saya sekarang adalah mengajar ya, sesuai dengan bidang saya. Kebetulan saya mengajar di FISIP ya, di Prodi Ilmu Politik, dan sekarang memegang jabatan sebagai ketua prodi atau ketua jurusan. Masih nulis? Karena saya menjadikan menulis sebagai passion saya, maka ya saya selalu berusaha menyempatkan untuk menulis ya, dalam situasi apapun. Dr. Iding, mulai kapan nih ya dulu itu senang untuk menulis? Sebetulnya ini kaitannya dengan kesukaan saya membaca. Nah, saya nih alhamdulillah senang membaca itu sejak masih kecil, sejak masih di Madrasah Ibtidaiyah. Ini kebetulan dulu kan bapak saya kepala sekolah, jadi kalau ada buku-buku baru dikirim, ya kebanyakan sih buku-buku cerita tentang kepahlawanan, tokoh-tokoh dan sebagainya ya. Nah, itu karena belum ada gedung perpustakaan, maka buku-buku itu ada di ruang guru, terutama di meja bapak. Nah, itu kemudian saya ambil, saya baca ya, kadang-kadang saya bawa ke rumah, setiap hari membaca. Mulailah muncul keinginan untuk membuat tulisan seperti cerita yang saya baca. Dan diam-diam misalnya saya menulis ya pakai tulis tangan ya, mengarang sebuah cerita. Mulai benar-benar menulis dalam pengertian sampai dimuat di media. Nah, itu saya waktu masuk Gontor, perpustakanya ada beberapa dan bukunya banyak. Wah, itu saya seolah-olah merasa di surga itu. Masuk terus perpustakaan, membaca banyak sekali buku, baik buku cerita maupun buku-buku yang sifatnya ilmiah. Lalu di Gontor sendiri kan ada majalah untuk ustadz ya, guru himmah. Nah, itu kadang-kadang ada kolom pendapat. Santri juga bisa menulis. Nah, di situ saya mengirim tulisan dan dimuat. Lalu juga pernah juga menulis di majalah Dewan Dakwah Indonesia ya, di Jakarta. Nah, kemudian setelah saya kelas 6 santri, kemudian kan ada majalah Itkon. Saya menulis artikel di Itkon gitu ya. Mulai kapan itu rajin menulis artikel di media massa? Selesai di Gontor dengan pengabdian setahun, kemudian masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya dulu namanya IAIN. Nah, di situ saya bergabung dengan kelompok-kelompok studi. Ada waktu itu dari Respondio, kemudian Flamboyan Shelter. Ya, di situ saya banyak belajar dan mulailah saya menulis artikel. Itu bagi saya saat itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena honornya itu lebih besar daripada kiriman dari orang tua. Ya, sejak semester 5 itu karena saya sudah aktif menulis, terus saya tidak minta lagi kiriman dari orang tua karena sudah tercukupi dari menulis itu. Tentu dulu ada kesulitan ya, kendala-kendala dalam memulai menulis. Boleh cerita Dr. Iding, kendala-kendala apa dan bagaimana itu kita bisa kemudian
kemudian mencari jalan keluar dari kendala-kendala itu? Dulu kesulitannya adalah kalau awal-awal tentu saja membungkus gagasan, ya, mengemas gagasan bagaimana sih menulis yang baik, bagaimana menuangkan ide. Ya, namanya masih awal dulu belajar, tentu kesulitan, ya. Nah, saya mengatasinya dengan membaca tulisan para tokoh-tokoh yang sudah lebih dulu menjadi penulis-penulis besar. Ya, saya membacanya misalnya karya M.H. Ainun Najib, membaca karya almarhum Kunto Wijoyo, almarhum Cak Nur, karyanya Pak Amin Rais, Pak Jalaluddin Rahmat. Jadi waktu awal-awal kuliah itu saya membaca buku hampir semua tokoh dan mencoba melihat bagaimana sih cara menuangkan gagasan gitu ya, cara menuangkan tulisan. Lalu juga membaca opini-opini yang banyak ditulis di Kompas, di Republika. Cara menuangkan di bagian pertama itu seperti apa? Oh, ternyata paragraf pertama itu harus sesuatu yang bisa membuat perhatian orang tertarik gitu ya. Nah, jadi di situ saya belajar. Nah, pas menulis artikel itu dikirim ke media mana saja? Ya, kalau dulu masih mahasiswa, zaman saya dulu namanya Koran Pelita. Ada juga Berita Buana ya. Kalau sekarang mungkin hampir semua koran, semua media saya sudah kirimkan dan tulisan dimuat di situ ya. Jadi alhamdulillah. Kok bisa diterima itu ya? Itu tips triknya apa ya biar kalau kita nulis artikel itu bisa diterima? Ya, tentu saja kalau kita menulis artikel itu kan ada beberapa kriteria ya. Kalau dari artikelnya yang paling pertama itu aktualitas. Jadi kalau kita nulis artikel opini di koran itu pastikan bahwa isunya yang sedang aktual. Kalau isu lama otomatis akan diabaikan ya. Kecuali kalau kita memang sudah punya nama besar ya. Kalau masih awal-awal kita harus punya nilai aktualitas. Selain tentu dengan gaya penulisan yang bagus ya, konstruksi gagasan yang jelas, alur penulisan yang sistematis ya, penggunaan teori kalau kita misalnya menggunakan teori yang tepat ya, dan seterusnya ya. Kemudian ya jangan lupa juga lihat karakteristik dari koran itu. Ya, kita juga harus bisa mengenal ini koran ini kecenderungannya seperti apa, yang biasa dimuat di koran ini tulisan-tulisan seperti apa. Jadi kita baca juga tulisan-tulisan sebelumnya dari orang-orang yang lain. Satu artikel tuh biasanya ditulis berapa lama? Kalau dulu mungkin bisa lama ya, kadang-kadang nggak selesai saya tinggal dulu. Tapi kalau sekarang, kalau menulisnya sudah punya ide, sudah punya topik yang mau ditulis, biasanya sih nggak lama ya, menitan lah, mungkin 30 menit, sekitar itulah, nggak nyampe 1 jam ya. Dan saya biasanya kalau menulis itu kalau sudah punya topik, sudah punya ancang-ancang. Nah, ini menulis ini, itu yang saya namanya kerangka tulisan. Misalnya 3 poin, poin A ngomong ini, poin B ini, C ini. Tapi merupakan satu kesatuan gitu ya. Nah, mendisiplinkan diri untuk menulis itu ya. Itu gimana caranya biar kita disiplin menulis? Nah, itu dikembalikan kepada kita, buat komitmen. Saya alhamdulillah karena bergaul dengan penulis, ya saya bisa sebut di sini misalnya Pak Gun Herianto, kawan seperjuangan kuliah, tapi juga kepenulisan, bertukar menukar gagasan. Nah, saya belajar berkomitmen kepada saudara Gun ini bahwa kita harus punya komitmen untuk membuat target menulis. Saya misalnya sampai sekarang dalam 1 bulan itu saya usahakan minimal 1 artikel dimuat. Ya, dan alhamdulillah
ada saja dalam 1 bulan tuh artikel saya dimuat sampai saat ini ya. Dulu saya rentang waktu kalau nggak salah antara 2016-2018 hampir 2 tahunan ya. Saya setiap hari di Facebook itu menulis tentang tadarus pagi. Itu isinya tentang bagaimana memotivasi terutama untuk diri sendiri sih untuk berbuat kebaikan. Saya ambil dari kata-kata mutiara dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, kadang juga bahasa daerah, Sunda, Jawa gitu ya. Lalu saya buat rincian dan dikaitkan dengan konteks. Itu tiap hari, tiap pagi, habis subuh saya nulis. Ya. Dan alhamdulillah sekarang salah satunya udah menjadi buku ini. Seni Mengelola Kehidupan. Ini dari tulisan saya di Facebook setiap hari. Nah, ini edisi yang pertama. Nih masih bisa untuk edisi kedua dan ketiga. Ya bahan tulisannya masih banyak, tapi belum bisa saya terbitkan. Tepatnya belum disodorkan ke penerbit. Kecuali kalau ada yang menawarkan boleh. Saya siap karena naskahnya ada cukup ya. Itu. Jadi tiap hari saya bikin komitmen. Nah, sekarang mungkin saya udah nggak bisa seperti itu. Sekarang kembali ke komitmen artikel minimal 1 artikel dalam 1 bulan. Ya kadang bisa lebih gitu ya. Nah kalau dalam 1 bulan misalnya saya kelewat nggak nulis, biasanya saya balas di bulan berikutnya 2 artikel kayak gitu ya. Saya berusaha seperti itu. Nah sampai sekarang itu berapa artikel yang sudah ditulis di media massa? Mungkin jumlahnya sudah ratusan ya yang dimuat, karena saya nulis kan sudah lama. Pernah saya dalam 1 bulan itu menulis 4 artikel dimuat di 4 media. Tapi jangan heran juga ya, ada beberapa juga yang tidak dimuat di media gitu ya. Jadi kalau di di total ya ratusan artikel saya yang sudah saya tulis. Kalau mau dibukukan itu sudah bisa beberapa buku. Nah, itu juga saya siap kalau ada penerbit yang mau menerbitkan untuk membukukan kumpulan artikel saya. Kebanyakan sih tentang politik ya, karena memang saya ada di dunia politik. Kalau kita ingin menulis sebuah tulisan di media massa, itu kerangkanya itu apa saja ya? Kerangka tulisan itu gampangnya adalah pointer-pointer yang mau kita tulis ya. Memang bagi penulis pemula sebaiknya menulis itu pakai kerangka tulisan. Ini juga udah saya ada di YouTube saya IRC13 ya. Karena apa? Kalau kerangka tulisan kita buat, maka ketika kita menulis itu terarah, fokus, nggak kemana-mana, nggak loncat sana loncat sini gitu ya. Misalnya kita sudah punya topik ini, lalu poin A mau nulis apa, B apa, C apa, 3 aja atau juga 2 ya, tergantung. Jadi kalau sudah ada kerangka itu, kita menulisnya ngikuti alur itu, jadi nggak kemana-mana. Penulis pemula itu kan kadang-kadang begitu, nulis tahu-tahu udah ke belakang kembali lagi ke atas, jadi kadang-kadang muter-muter gitu ya. Nah itu jadi kerangka sangat membantu. Dan terakhir nih pesan untuk para penulis ini ya, supaya mereka tetap semangat menulis. Menulis itu satu keasikan ya, tapi sebaiknya banyak belajar dari pengalaman orang-orang lain menulis ya. Jadi banyak membaca karya-karya orang lain, tulisan-tulisan orang lain, sehingga kita bisa terbuka wawasan, terbuka pengetahuan bagaimana sih cara menulis yang benar. Kemudian cara paling tepat untuk menulis itu ya praktek, bukan teori ya. Jadi teori belajar singkat, kemudian harus praktek menulis, harus terus sering menulis. Dan kalau kalian menulis ya, misalnya artikel, 1 tulisan, oke, simpan dulu beberapa, bisa sehari 2 hari, lalu baca lagi, akan terasa misalnya ada yang kurang, ada yang apa gitu ya. Jadi itu perlunya mengedit. Maka penulis harus membiasakan mengedit. Jangan udah nulis langsung kirim, jangan, edit dulu, baca lagi. Penulis yang sudah besar saja seperti itu. Jadi biasakan mengedit hasil tulisan.
kadang-kadang salah tulis juga sering kita temukan. Ini bahayanya kalau kita nggak ngedit ya, kalau kita nulis sudah dipercaya oleh media. Saya pernah ngalami ngirim, kan mungkin karena udah sering dimuat, jadi kadang-kadang redaktur udah tutup mata saja langsung dimuat. Ternyata ada salah tulisan saya gitu. Saya lupa nggak teredit dengan baik. Akhirnya kan menjadi nggak enak, dan itu kalau nggak salah di subjudul kan kelihatan tercetak ya, salah tulis sih, bukan salah. Tapi kan tetap merasa bersalah. Jadi biasakan mengedit, menulis, mengedit. Bahkan bila perlu diedit oleh orang lain, tolong dong bacakan ke teman gimana sih, minta pendapat. Itu bagus juga, terutama kepada yang lebih berpengalaman ya. Nah, yang berikutnya adalah jangan pernah putus asa menulis itu. Kalau mengirim tulisan nggak dimuat, ya jangan langsung down. Ya, saya beberapa kali juga tidak dimuat. Bahkan kadang-kadang sekarang juga kalau tulisannya nggak layak nggak dimuat juga. Nah, jadi ya jangan putus asa berkali-kali. Pengalaman teman saya itu Alvan Alfian yang sering nulis di Kompas, itu puluhan kali juga ngirim ke media Kompas nggak dimuat, sampai kemudian bisa dimuat. Kira-kira itulah yang bisa saya bagikan ya di video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi terutama penulis pemula dan calon-calon penulis. Sekali lagi terima kasih Saudara Akbar Zainuddin untuk berkolaborasi di video ini. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas inspirasi dan motivasinya yang luar biasa, Dr. Iding. Insya Allah ini memberi manfaat buat kita semuanya. Teman-teman ambil inspirasinya, ambil motivasinya, ya. Tetap semangat menulis. Insya Allah kalau kita terus berlatih, tulisan kita akan semakin baik, dan semakin baik. Salam wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, materi-materi tentang bagaimana menulis itu saya rangkum dalam buku saya, untuk panduan lengkap menulis buku dalam 180 hari. Ini buat para penulis, ada panduan lengkap di sini, mulai dari bagaimana kita keluarkan ide, buat outline, menulis, merevisi, dan juga mengirimkan kepada penerbit. Dilengkapi ini sekitar lebih dari sekitar 150-an alamat-alamat penerbit seluruh Indonesia. Yang mau pesan